Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan telaah kitab Tazkiyatun Nufus. Pada kajian yang lalu kita sudah mempelajari bab asbabu maradil qalb, hal-hal yang menyebabkan penyakit hati. Kita akan lanjutkan menelaah pembahasan berikutnya, yaitu tentang sumumul qalbi al-arba'ah, 4 racun hati. Ya, betul. Dari situ ya. Antum perhatikan pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya ya, masalah hati. Dan ini yang menjadi objek tazkiyah, menjadi objek pensucian. Kitabnya saja namanya Tazkiyatun Nufus. Ya. Berawal dari pembagian hati atau macam-macam hati ya. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, bahkan ada hati yang mati ya. Kemudian pembahasan berikutnya tanda-tanda hati yang sehat, tanda-tanda hati yang sakit. Ya. Kemudian hal-hal yang menyebabkan hati sakit. Ada syahwat, ada syubhat. Kemudian sekarang kita akan menelaah sumumul qalbi al-arba'ah, 4 racun hati. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penulis menguraikan masalah ini, hafizahullah. Ya. Ingat saya Dr. Ahmad Farid ini masih hidup atau sudah wafat? Ya. Pak Nur tahu beliau? Ya, kalau masih hidup kita doakan hafizahullah. Kalau seandainya sudah wafat beliau ya kita doakan rahimahullah wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Baik. I'lam anna al-ma'asi kullaha sumumun lil qalbi. Ketahuilah bahwa semua maksiat itu adalah racun untuk hati atau racun bagi hati. Wa asbabuhu
limaradihi wa halakihi. Dan maksiat itu merupakan sebab-sebab sakitnya hati dan binasanya hati. Ya. Ini ilmu langka ini ya. Di luar sana itu banyak orang yang menganggap maksiat itu tidak ngefek, tidak ada dampak negatifnya. Bahkan lebih dari apa yang disebutkan di sini tadi, maksiat itu sejatinya sumber segala malapetaka dunia dan akhirat. Sedangkan lawan daripada maksiat at-taqwa atau at-ta'ah itu sumber keberkahan, ya, sumber kemaslahatan, sumber keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kesimpulan dari kisah-kisah yang Allah paparkan, Allah tuangkan di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim. Jadi ketika kita punya satu keyakinan maksiat itu sumber malapetaka dunia dan akhirat, demikian juga sebaliknya ketaatan itu sumber keberkahan, sumber kemaslahatan, sumber kebaikan, sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah salah satu kesimpulan dari kisah-kisah yang Allah tuangkan di dalam kitab suci kita. Terlalu banyak datanya ya, terlalu banyak buktinya. Coba untuk perhatikan mulai dari iblis laknatullahi alaihi. Kapan iblis itu kehilangan segalanya? Tadinya itu di surga. Antum bayangin iblis itu di surga. Di surga itu nikmatnya kayak apa? Ya kan? Setelah durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, habis semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dekat dengan Allah sampai dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Kehilangan segalanya. Bukan sekadar dikeluarkan dari surga, tapi ditarik kembali semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam ketika sekali berbuat maksiat juga mendapatkan istilahnya itu, mendapatkan ya balasannya yang sangat pahit. Dikeluarkan dari jannah, harus hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Ya, tapi Adam alaihissalam itu maksiatnya beda dengan iblis laknatullahi alaihi. Iblis itu karena dia membangkang, menyombongkan diri. Kalau Adam alaihissalam itu aslinya dia taat kepada Allah, cuman karena digoda siang malam oleh iblis, akhirnya khilaf beliau ini. Maka ada penyesalan yang sangat dalam setelah beliau Adam alaihissalam bermaksiat. Akhirnya merengek-rengek tadarruk kepada Allah, mohon ampun. Diajarkan oleh Allah kalimat untuk memohon ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam layaknya hamba yang bersalah, yang berdosa kepada Allah, sudah menunaikan, sudah menjalankan taubat. Ya. Dan Allah yang dimintai ampun oleh Adam adalah Maha Pengampun. Dah selesai, clear. Ya. Sudah. Cuman menyisakan satu pelajaran, hati-hati terhadap iblis. Jangan sampai kita ini mudah diperdaya sebagaimana dia telah berhasil memperdaya Adam. Ya. Tapi persoalan Adam itu sudah selesai. Bahkan juga sudah mewariskan keteladanan yang baik. Layaknya hamba yang berdosa itu adalah mohon ampun kepada Allah. Sudah beliau lakukan dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini biasanya ya, itu bisa dijadikan renungan tiap Jumat. Ya. Khotib Jumat itu bisa mengingatkan jamaah itu tentang masalah ini. Karena ada kaitannya dengan hari Jumat.
Antum Pak Nur pernah mendengar keistimewaan hari Jumat dari mimbar-mimbar Jumat nggak? Keistimewaan hari Jumat. Bapak pernah mendengar? Di masjid-masjid yang dulu yang Bapak sering Jumatan. Bapak pernah tahu? Jarang ya? Jarang. Ini kadang-kadang yang hilang ilmu tentang hari Jumat. Ya. Padahal kalau seandainya ini dipopulerkan, sering disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, orang-orang yang Jumatan itu tahu bahwa hari yang istimewa dalam sepekan itu adalah hari Jumat. Ini sayangnya kadang-kadang ada orang Jumatan bertahun-tahun itu tidak pernah mendengar penjelasan dari khatib bahwa hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya itu adalah hari Jumat. Hari dalam sepekan itu, ya. Apa istimewanya hari Jumat? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah ciptakan Adam, atau Adam diciptakan. Penciptanya tentu Allah Subhanahu taala. Ya. Nah, ini Allah menciptakan Adam. Nah, ini menarik nih untuk dikupas nih, relevansinya dengan hari ini tadi. Hari apa? Ini tadi hari libur nasional kan? Hari apa? Natal. Natal itu meringati apa? Memperingati apa? Lahirnya Isa. Isa itu menurut Nasrani siapa? Tuhan atau Ibnullah, anak Allah kan? Baik. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa Adam itu diciptakan diciptakan pada hari Jumat. Diciptakan langsung dengan tangannya yang maha mulia, ya, min turab, dari tanah. Ya. Penciptaan Adam ini, ya, dijadikan argumen, ya, untuk merontokkan keyakinan bahwa Isa itu ibnullah. Ya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ali Imran 59 ya kalau nggak salah itu. Ya. Ayatnya yang saya agak ragu, tapi kalau firmannya alhamdulillah saya hafal ayat ini. Sesungguhnya penciptaan Isa, inna masala Isa indallah, bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah yang maha kuasa bertitah kun fayakun. Jadilah kamu manusia, lalu jadi, selesai. Ya. Yang mengherankan itu begini, kenapa ini dijadikan hujah untuk merontokkan keyakinan bahwa Isa adalah anak Allah. Kalau dibandingkan lahirnya Isa, ada rahim yang mengandungnya, dibanding dengan penciptaan Adam pertama kali, berarti tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, seharusnya kalau bikin heboh gitu ya. Heboh mana? Nah, tapi anehnya tidak ada golongan agama manapun yang mengangkat Adam itu sebagai apanya Allah lah gitu. Semua sepakat mengakui basyariahnya Adam. Adam itu manusia. Nah, makanya untuk orang-orang yang menganggap Isa ini ibnullah, ya, dibantah dengan ini. Isa itu kalau dibanding dengan Adam lebih. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Sementara Isa punya ibu. Lahirnya Isa itu bagi Allah lebih mudah menciptakan Isa daripada menciptakan Adam alaihissalam. Ngapain sampai dianggap itu anak Allah? Ya. Jadi itu disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah bagi orang-orang yang cerdas dalam masalah ini. Hari Jumat, ya, saya lanjutkan. Wa fihi udkhilal jannah, diciptakan pada hari Jumat dan juga dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Wa ukhrija dan dikeluarkan dari jannah juga hari Jumat. Nah,
Wala taqumus sa'atu illa yaumal jum'ah, dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Bayangin satu hadis tentang keistimewaan hari Jumat ini kalau disampaikan oleh khotib-khotib, ya. Akhirnya jamaah itu faham hari Jumat itu istimewa. Kemudian ada kejadian-kejadian besar yang sudah terjadi dan akan terjadi. Tapi kadang-kadang ada 10 tahun orang Jumatan itu tidak pernah melakukan, sehingga hari Jumat itu ya nggak kelihatan istimewanya. Belum lagi ya, umat Islam itu seharusnya bersyukur. Yahudi dapat hari Sabtu, tidak ada istimewanya apa-apa. Nasara dapat hari Minggu, nggak ada istimewanya apa-apa. Hari Jumat dan ini disembunyikan oleh Allah dari mereka, dianugerahkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Puluhan keistimewaannya. Taib. Ya. Baik. Puluhan keistimewaan hari Jumat, dan juga ada amalan-amalan sunnah yang spesial untuk hari Jumat. Ya, itu kalau kita kembangkan ke sana ya. Taib. Balik ke sini tadi. Kemudian setelah Adam alaihissalam tinggal di bumi, beranak pinak, berkembang biak ya. Antum melihat Allah kisahkan di dalam Al-Quran peristiwa-peristiwa besar para nabi dan kaumnya. Ya, orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, yang dibinasakan oleh Allah dengan berbagai macam adab. Ya, ada yang ditenggelamkan, ada yang dihempas angin, ada yang kampungnya dijungkir balikkan, dihujani batu dan seterusnya. Kata kuncinya kalau kita cari kenapa mereka dibinasakan oleh Allah. Ya karena durhaka kepada Allah dan Rasul. Sementara yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum-kaum yang Allah kehendaki kehancurannya dengan berbagai macam adab, gitu ya. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Di sisi yang lain, cara Allah menolong hamba-hambanya itu juga dengan cara yang luar biasa. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang musyrik ditumpas dengan apa? Dengan ditenggelamkan. Nabi Nuh dan yang orang-orang yang beriman dan makhluk-makhluk yang lain, makhluk yang berpasang-pasangan di mana? Di kapal, di perahu, diombang-ambing ombak yang luar biasa, akhirnya selamat bertengger di Bukit Judi. Ya. Yang lebih dahsyat lagi, ketika Allah membenamkan Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun di laut. Bagaimana cara Allah menolong Musa dan orang-orang yang beriman? Musa dan Fir'aun dan bala tentaranya ditumpas oleh Allah dengan ditenggelamkan. Lihat di sisi yang lain bagaimana Allah menolong Musa dan umatnya, orang-orang yang beriman bersama beliau alaihissalatu wassalam, dengan cara yang menakjubkan, bukan dengan cara yang wajar. Ya kan? Musa alaihissalam diperintah oleh Allah, idrib bi'asakal bahr fanfalaq. Pukulkan tongkatmu ke lautan lalu terbelah menjadi jalan di dasar laut. Seketika, ya. Ini maka mari kita jaga ilmu ini, bahwa maksiat itu membawa malapetaka. Ya, penyebab malapetaka yang paling dahsyat. Ya, dunia dan akhirat. Apalagi kalau maksiatnya itu sampai menolak perkara-perkara yang diwajibkan untuk diimani. Menolak la ilaha illallah. Ya, tidak mengakui utusan Allah berarti mengingkari utusan Allah. Padahal utusan Allah itu sudah membawa bukti. Seperti Fir'aun itu sudah melihat 9 mukjizat. Ya, berarti Musa itu sudah menunjukkan bukti bahwa beliau itu utusan Allah pakai mukjizat. Ya, itu akan membuat binasa. Baik. Ya, sementara ketaatan, ketakwaan itu mendatangkan berkah. Kita ini hidup bersama orang yang aneka ragam pendapatnya. Kita punya ilmu ini, mereka tidak percaya. Bahkan kita berhadapan dengan miliaran orang di dunia ini yang tidak percaya dengan adanya Allah. Ya, ateis. Ateis itu ternyata banyak. Banyak Pak Nur ya. Dari hingar-bingarnya bola itu anak dapat pengetahuan.
tentang Perancis. Nah, Perancis kemarin juara nggak? Ana baca profil negara Perancis, Masya Allah. Perancis itu ternyata negara yang paling banyak muslimnya di Eropa. 5 juta sekian. Yang Nasoro itu lebih banyak jumlahnya. Tapi yang membuat saya terkejut itu yang ateis juga banyak. Masih lebih banyak yang ateis daripada yang muslim. Berarti di sana masih ada harapan ya. Ada harapan. Ini kalau Islam ini didakwahkan, mudah-mudahan yang ateis itu masuk Islam. Dan saya lihat ada gambar itu, nggak tahu ini benar atau tidak, ada ateis Prancis masuk Islam di Qatar. Dipeluk-peluk sama ikhwan-ikhwan di Qatar yang pada jenggotan itu. Ya, dia datang nonton bola ke Qatar, masuk Islam, ateis tadinya. Tapi benar atau tidak, wallahu taala alam. Dan saya berharap orang masuk Islam itu bukan melalui bola. Saya berharap itu orang masuk Islam itu melalui dakwah, ya, melalui ini. Tapi kalau ada yang masuk Islam sebab bola, ya saya doakan mudah-mudahan Islamnya menjadi baik. Karena memang masuk Islam itu macam-macam ya. Ada yang karena mendengar adzan juga ada yang karena nikah. Ya mudah-mudahan kita doakan apapun penyebabnya orang itu masuk Islam, mudah-mudahan wahasuna islamuhu. Ya, baik Islamnya. Baik. Ini tolong dipegang ya, pegang ilmu ini. Karena kita akan berhadapan dengan berbagai macam prinsip dan pandangan yang tidak sependapat dengan kita. Ya. Bahkan ada sebagian orang Islam yang sudah tidak meyakini hal-hal seperti ini. Bahwa ketaatan itu membawa berkah, kemaksiatan itu sumber malapetaka. Kalau kaitannya di sini tadi, maksiat itu semua adalah racun hati. Berarti kalau ahli maksiat itu berarti hatinya sudah apa? Sudah apa? Ya sudah keracunan, ahli maksiat, ya kan? Tayyib. Wahiyya muntijatun limaradil qalb, dan ini menimbulkan hati yang sakit. Ya. Wa iradatihi ghaira iradatillahi azza wa jalla, dan akan menyimpang artinya ya, akhirnya kehendak hati itu tidak selaras dengan kehendak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seorang hamba ya keinginan hatinya itu tidak selaras dengan keinginan Allah, gimana? Apalagi kalau selaras dengan keinginan syaitan. Dakwah Allah dan dakwah syaitan itu tidak mungkin bertemu. Syaitan mengajak ke neraka, ke neraka. Allah mengajak hambanya ini kemana? Membimbing hambanya kemana? Surga. Ya. Kalau kehendak manusia ini sudah tidak selaras dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kita ini beribadah kepadanya. Kita tidak punya keinginan untuk ibadah. Gimana? Ya. Bahkan ini kaitannya dengan masalah nikah ya. Masalah nikah. Nikah. Ya. Jangan kamu menikah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan perempuan-perempuan muslimahmu itu dengan orang musyrik. Allah mengatakan, sungguh hamba sahaya itu lebih baik daripada orang musyrik, meskipun orang musyrik itu membuat kamu terpesona. Masya Allah, segitunya Allah. Ini kan orang musyrik mungkin tampan, mungkin kaya raya gitu ya. Nah, tapi hamba sahaya yang beriman itu lebih baik dari musyrik. Kenapa? Karena orang kafir ini mengajak ke neraka. Maka kalau seorang muslimah ya dinikahkan dengan orang yang non muslim, masya Allah itu ala khatarin azim. Ya, dia akan diseret, dia akan diajak kemana? Ke neraka. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan hambanya ini meniti jalan yang lurus, jalan yang menuju keridhaan Allah, menuju surganya. Ya. Wasababu li ziyadati maradihi, dan akan menyebabkan semakin parah penyakitnya. Ini maksiat kaitannya dengan hati. Ya. Secara lahiriah maksiat itu ada menimbulkan efek langsung di badan apa enggak? Secara lahiriah, secara fisik. Nah, kalau kira-kira ya maksiat itu menimbulkan bisul. Setiap maksiat bisul. Itu ahli maksiat itu berarti dari ujung kepalanya sampai. Tapi nyatanya ahli-ahli maksiat itu keren-keren, kulitnya kadang-kadang mulus-mulus, baunya wangi banget.
Makanya menimbulkan bau pun tidak, ya. Nah, ini nih ketawaduan ulama-ulama salaf, ya, itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Ada Ibnu Mas'ud itu pernah dibarengin oleh seseorang. Dibarengin seseorang, jalan dibarengin gitu. Ditanya, kamu ada perlu apa bareng saya? Nggak ada, saya cuma pengen bareng sama antum. Kata Ibnu Mas'ud, jangan. Itu menjadi fitnah bagi saya dan kehinaan bagi kamu. Kalau seandainya kamu mengetahui dosa-dosa saya, kalau seandainya dosa saya ini berbau, kamu tidak akan mau dekat-dekat dengan saya. Alhamdulillah. Ya. Antum jangan mengira dengan begini ini antum pakai gamis atau pakai pakaian yang bersih itu berarti antum nggak punya dosa. Dosa kita ditutupi oleh Allah. Kalau dosa kita ini dibuka oleh Allah, tidak ada orang yang sudi menatap kita. Nah, alhamdulillah, ya. Atau kalau seandainya dosa ini berbau, kita kumpul di sini juga, ini baunya kayak apa? Alhamdulillah, bau minyak wangi semua yang pakai minyak wangi. Alhamdulillah. Bahkan yang jelas-jelas kafir ahli maksiat itu pun, maksiat itu secara lahiriah tidak menimbulkan efek. Ya, iya, benar kan? Bahkan pelacur-pelacur itu, masya Allah, pesonanya luar biasa. Ya, dia jaga kebersihannya, dia dandan, dia pakai apa? Parfum. Nah, tapi jangan lengah. Nih, kita punya ilmu. Maksiat itu dampaknya kemana? Hati. Dan hati di awal kita belajar tazkiyatun nufus itu adalah penentu baik dan buruknya badan kita ini. Komandan, bukan hanya komandan, raja gitu ya. Bahkan ada ungkapan hati itu seperti raja, anggota tubuh itu adalah pasukannya. Kalau rajanya ini saleh, masya Allah, ya, anggota tubuh ini menjadi alat untuk taat diperintah, nah, yang baik-baik. Tapi kalau rajanya ini bejat, zalim, ya, anggota tubuh ini akan menjadi alat untuk apa? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang secara lahiriah tidak kelihatan, tapi efek dari maksiat itu menghantam bagian anggota tubuh yang paling vital, yang menentukan baik dan buruknya seluruh anggota tubuh. Qala Ibnul Mubarak rahimahullah. Ibnul Mubarak, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, mendendangkan syair ini ya, atau membuat syair. Ra'aitud dunuba tumitul quluba wa qad yurisud dhulla idmanuha wa tarkud dunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Kulihat dosa-dosa mematikan hati. Ini ilmu tentang dosa dari Ibnul Mubarak yang dituangkan dalam bait syair. Ya, beliau membuat syair. Nah, ini hak, ya, benar ini. Dan membiasakannya membuahkan kehinaan. Orang itu kalau terus menerus ya, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka itu akan mewariskan kehinaan. Dia menjadi orang yang hina. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati, dan menjauhi dosa lebih baik bagi diri Anda. Syair ya, syair itu ya seperti ucapan biasa. Yang baik ya baik, yang becat ya becat, yang busuk ya busuk. Jadi jangan antum anti syair. Syair itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Ya, Imam Syafi'i pun pernah bersyair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya. Masyaallah. Aku mengadu kepada syekhku, Syekh Waqi, tentang buruknya hafalanku. Maka beliau memberi petunjuk, memberi arahan, memberi bimbingan agar aku meninggalkan berbagai macam maksiat. Ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya ini tidak dianugerahkan kepada ahli maksiat. Ya. Banyak syair-syair yang ini, ya. Ini yang hilang. Saya tidak melihat penyair-penyair yang bisa mengekspos nilai-nilai yang luar biasa. Karena ini memiliki ini, ya.
Termasuk berpuisi. Antum yang punya kemampuan berpuisi bisa antum gunakan untuk membela agama ini. Ya, untuk membela. Nah, tapi antum kayaknya nggak ada yang sempat belajar puisi. Ya, tapi kalau seandainya ada ya orang ya bisa menguntai kata-kata yang bagus untuk mengekspos nilai-nilai kebaikan dalam Islam, nggak apa-apa. Cuman memang kebanyakan para penyair itu bukan yang baik-baik. Rata-rata itu ya yang tentang perempuan, tentang khomer, tentang maksiat ya, yang akhirnya hal-hal yang hina ini yang ya. Apalagi ya kalau syair-syair nyanyian itu. Ya. Kalau di zaman saya kecil itu ada nyanyian dangdut itu siksa kubur. Siapa yang nyanyi? Nggak usah disebut. Sekarang udah iya. Lagu dangdut itu syairnya siksa kubur. Kalau sekarang Masya Allah isinya sudah naudzubillah. Maka nggak usah ya. Yang lebih baik itu banyak daripada nyanyian yang lebih baik, yang lebih bagus-bagus. Nah, tapi kalau seperti ini, syair seperti ini nggak apa-apa. Ya. Hak Ibnul Mu'taz rahimahullah bersyair tentang takwa. Beliau membuat syair tentang takwa. Dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Ya. Syair tentang takwa. Apa itu? Khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna kamashin 'alal ardi syauqi yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan annal jibala minal hasa. Tinggalkan dosa-dosa kecil dan dosa besar, itulah ketakwaan. Dan bertindaklah layaknya orang yang berjalan di jalan yang berduri, karena dia waspada terhadap duri-duri yang dia lihat. Jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil. Ketahuilah gunung yang menjulang itu komposisinya dari batu-batu kerikil. Bagus maknanya, ya. Taib. Nah, ini kita mendapatkan dua bait syair dari Ibnul Mubarak tentang apa tadi? Bahwa dosa itu mematikan hati. Bertobat dari dosa-dosa itu akan menghidupkan hati. Taib. Faman arada salamata qalbihi wa hayatihi fa'alayha bi takhlisi qalbihi min athari tilkas sumum. Siapa yang menghendaki hatinya selamat dan hidup, maka wajib baginya untuk membersihkan hatinya dari noda-noda racun tersebut. Tsumma bil muhafadzati alaihi, kemudian menjaganya, ya, bi'adami ta'ati sumumin jadidatin, tidak mengkonsumsi racun yang baru. Jadi racun yang sudah terlanjur itu ya, istilahnya bekas-bekasnya itu disucikan, kemudian setelah itu dijaga, jangan sampai ada racun baru lagi. Wa idza tanawala syai'an min dzalika khatta'a. Wa idza tanawala syai'an min dzalika khata'an sar'a ila mahwi athariha bitaubati wal istighfar. Apabila dia mengonsumsi racun ya karena khilaf, maka dia segera untuk menghapus pengaruhnya dengan taubat dan istighfar, wal hasanatil mahiyah, dan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus efek daripada racun tersebut. Taib. Wa naqsudu bis sumumil arba'ah, yang kami maksud dengan 4 racun. Ini yang diterjemah ini ada yang beda dengan di kitab aslinya. Gak tahu yang jadi acuan terjemahan ini kitab yang mana. Tapi kalau saya cocokkan ada perbedaan di beberapa tempat. Wa naqsidu bil sumumil arba'ah, yang kami maksud dengan 4 racun hati itulah fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara atau banyak bicara. Fudulun nadhar, banyak melihat. Fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Fudulul mukhalatah, dan banyak bergaul. Ya, fudul ini maksudnya berlebihan ya, berlebihan berbicara, berlebihan apalagi melihat ya,
Apalagi zaman sekarang, Masya Allah ya. Pornografi itu begitu membanjiri kehidupan ya. Jadi kalau ini tentunya sudah tidak syak lagi kaitannya dengan hati ya, sebagai racun ya. Ini kalau di zaman dulu gitu ya, sebelum parah seperti sekarang ini, nadhar yang dilarang itu, an-nadhrah al-muharramah itu melihat perempuan yang bukan mahramnya, menikmati aurat perempuan. Nah, di zaman sekarang itu gilanya, kegilaan dalam masalah ini sudah luar biasa. Jadi kalau kita bicara ini ya tentang fudulun nadhar ini ya, berlebih-lebihan dalam memandang, itu dahsyat banget kaitannya. Kalau fudulul ta'am juga, terutama makan makanan yang haram, itu nanti dampaknya akan membuat hati itu sakit, membuat hati itu keras. Kemudian fudulul mukhalatah. Nggak tahu kalau sekarang ini dengan adanya media ini malah banyak orang nggak gaul. Kadang-kadang sehari anak-anak nggak main dengan temannya, ya, pada habis waktunya menyendiri HP, ya. Mukhalatah ini maksudnya ya tentunya bergaul dengan banyak orang tanpa memperhatikan baik dan buruknya orang tersebut. Ya. Kalau bergaul dengan orang-orang soleh tentunya akan mendatangkan pengaruh yang positif. Jadi ini yang disebutkan ya. Yang rata-rata orang sekarang ini tidak tahu kalau ini adalah racun hati. Maka ya bisa dibayangkan ya. Racun-racun ini banyak yang tidak mengenali kalau ini racun gimana itu. Ya. Ya. Taib. Wahya asyharu hadhihi sumum intisyaran. Ini adalah racun yang paling banyak menyebar. Wa asyadduha ta'tsiran fi hayatil qalbi, dan yang paling dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan hati. Ya. Taib. Kita kalau bicara racun itu biasanya ya apa? Racun yang dikenal dekat dengan kehidupan kita. Racun tikus ya. Ketika rumah kita banyak tikus, salah satunya adalah di racun ya. Racun apa lagi yang suka ganggu kita, nggak bisa tidur nyenyak? Ya, racun nyamuk ya. Masya Allah, antum kalau masuk ke nggak usah sampai supermarket yang besar, minimarket, antum nyari racun nyamuk itu ada berapa merek gitu. Itu biasanya kan. Sehingga ada orang tuh Masya Allah rumahnya bersih dari tikus karena diracun. Ketika dia tidur nyenyak ya, karena nyamuknya di racun pada mati. Bahkan apalagi, bahkan kadang-kadang rumah itu sampai bebas kuman ya kan, bebas bakteri. Tapi orang yang menghuni rumah itu yang nggak ada tikusnya, nggak ada nyamuknya, dia keracunan racun-racun ini. Iya, rumahnya Masya Allah mewah, tapi orangnya kayak bangkai. Ya kan? Orangnya kayak bangkai. Kenapa dikatakan kayak bangkai? Kenapa? Rumahnya kayak kuburan. Penghuninya ini mayit, seperti mayit. Kenapa? Tidak ibadah. Ya kan? Tidak ibadah. Kita ini kapan berakhir tidak ibadah? Selesai, mati. Maka kalau ada orang hidup gak ibadah itu dalam ajaran Islam ya, orang ini dikatakan seperti, dan ini dalam konteks membangkitkan, mengingatkan dia dari kelalaiannya ya. Iya ya akhi, kalau antum hidup gak ibadah, antum itu sudah mati sebelum mati. Antum itu kayak mayit ya. Lah kok bisa begitu? Iya, karena dalam ajaran Islam manusia hidup di dunia ini sejak usianya balik itu mengabdi, menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang menciptakan manusia sudah menjelaskan tujuan mereka hadir di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan batas akhir ibadah adalah maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kalau ada orang masih hidup enggak ibadah, itu statusnya berarti sama dengan yang sudah di alam barzah. Jadi kalau ada rumah mewah banget, nggak ada tikusnya, nggak ada kecoaknya, nggak ada apa lagi, curut juga, nggak ada nyamuknya, nggak ada kumannya ya. Tapi orang yang menghuni rumah ini ya tidak ibadah.
Kaitannya dengan hati ini apa? Kalau orang itu sudah tidak ibadah, hatinya sehat apa hatinya mati? Matilah, ya. Taib. Dah. Maka Rasulullah ketika memotivasi umatnya untuk menghidupkan rumahnya, ya, sebagai rumah yang ada syiar-syiar Islam, itu Rasulullah katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Oh, memang ada Pak rumah seperti kuburan. Sekarang kan lampunya terang-terang. Bukan itu maksudnya, suasananya. Ya, kalau di rumah tidak ada orang ibadah, berarti rumah itu seperti kuburan. Kuburan mewah ya. Ada kolam renangnya lagi. Begini ini antum perhatikan ya, begini ini. Narasi seperti ini digunakan untuk nasihati orang ya, untuk menyentuh hati orang ya. Bukan untuk mengadili orang, bukan, supaya orang-orang yang seperti ini keadaannya itu sadar hidup Anda itu berharga, wahai kaum muslimin. Hidup Anda itu seharusnya Anda mulia, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam bicara atau banyak bicara. Ini yang agak beda ini ya. Di sini ini dinukil asar-asar yang banyak yang dhaif. Antum lihat halaman 40. Ya. Hadis dhaif gitu. Di sini ini enggak ada ini di kitab saya. Maka saya agak bingung ini yang diterjemah ini nuskhah yang mana gitu, ya. Karena begini ya. Nih saya bacakan aslinya yang ada di yang saya punya ini ya. Fudulul kalam. Alhamdulillahilladzi ahsana khalqal insan wa 'addala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat bagus. Wa alhamahu nural iman, dan Allah ilhamkan kepadanya cahaya iman. Fazayyanahu bihi wa jammalah, lalu menjadikan dia indah dan bagus. Manusia ini diciptakan oleh Allah bagus fisiknya, kemudian diberi hidayah iman, menjadi bagus, menjadi mulia, ya. Wa 'allamahul bayan, dan Allah ajarkan al-bayan, berbicara, ya. Wa amaddahu bilisanin, dan Allah anugerahkan lidah. Yutarjimu bihi amma hawahul qalbu wa aqlu, yang menerjemahkan apa yang terkandung di dalam hati dan akalnya. Lesan berbicara itu kan menerjemahkan apa yang ada di hati. Jadi isi hati itu diterjemahkan oleh lisan dalam bentuk ucapan. Ya. Taib. Fal lisanu min ni'amillahil 'azimah. Maka lisan itu adalah termasuk nikmat Allah yang agung. Nah, makanya di dalam surah Al-Balad itu ya, Allah mengekspos nikmat-nikmat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya. Bukankah aku jadikan untuknya dua buah mata? Alhamdulillah, kita periksa diri kita dikaruniai mata. Ya. Bayangkan ya. Nah, ini nih, ada cara yang mudah untuk menilai sebuah nikmat. Seberapa besar nikmat itu, ya, nilainya. Bayangkan kalau antum tidak mendapatkan itu. Ya, mata yang sering pasti kita banyak berbuat maksiat dengan mata kita, ya. Ada di antara antum yang berani mengatakan bahwa mata ini sudah tidak pernah ini? Tidak pernah maksiat? Tadi fudulun nazar, nanti dibahas bab berikutnya, ya. Baik. Bayangkan kalau kita ini tidak dikasih mata oleh Allah yang bisa melihat, yang bisa digunakan sebagai alat untuk melihat, apa jadinya? Susah kan hidup kita? Untuk pernah lihat orang tunanetra? Alhamdulillah saya setiap bulan sekali ngaji bersama tunanetra di Masjid Nurul Haq Rawalumbu. Ya, itu diadakan oleh Ummahat. Yang datang terakhir Rabu kemarin 100 berapa gitu. Kadang-kadang hampir 200 yang datang. Ada yang dari Cibarusa, ada yang dari sono, dari mana? Daerah Tangerang sana. Pada rombongan. Ya.
Lu antum kalau pengen mau melihat itu sekali datang, sekali tempo datang, lihat bagaimana perjuangan mereka itu. Kita kadang-kadang malu, ya. Yang sehat-sehat itu nggak ada yang pernah duduk di, ada orang sehat nggak pernah ngaji. Sementara ini mereka datang dari Tangerang, dari ini ke Rawalumbu, diangkutin pakai angkot-angkot itu rombongan. Ada tulisannya rombongan tunanetra dari mana, gitu. Ya. Sudah kemarin dari Ad-Duha sampai Anas itu selesai. Sekarang sudah sampai surah Abasa. Jadi An-Naba itu sudah selesai tafsirnya. An-Nazi'at sudah Abasa. Ya. Bayangkan kadang-kadang jalan mereka itu yang depan pakai tongkat begini, belakangnya pada ya Allah. Ya. Sementara kita ini Masya Allah dikasih mata sehat. Ya. Taib. Itu ya diungkap oleh Allah, diekspos oleh Allah. Kemudian walisanan, ini kaitannya lisan. Bayangkan kalau kita ini tidak dikaruniai lidah oleh Allah. Ini anggota tubuh yang paling aktif dan juga paling aktif, paling susah dikendalikan. Ya, ya. Coba bayangin kalau kita ini nggak punya lidah, gimana? Saya tidak dianugerahi oleh Allah lidah. Nggak mungkin saya bisa menjelaskan begini ini. Antum juga tidak bisa ngomong. Au gitu ngomongnya ya. Masya Allah. Allah tidak menjelaskan tentang orang yang dikaruniai harta melimpah atau jabatan tinggi atau enggak. Mata, lidah, wasyafatain, 2 buah bibir. Antum kalau tidak ada bibirnya, kira-kira gimana? Antum jadi monster, menakutkan, dan juga tidak bisa ngomong dengan baik. Ya, karena ada huruf yang keluarnya itu dari bibir, melibatkan bibir. Enggak ada bibir, antum enggak bisa mengucapkan huruf itu. Insyaallah. Nih, di sini diingatkan oleh penulis bahwa fal-lisanu min ni'amillahil 'azimah. Lisan ini adalah nikmat Allah yang agung. Wala ta'ifis sanaihi al-gharibah, dan ciptaan Allah yang menakjubkan. Fa innahu saghirun jurmuhu 'azimun ta'atuhu wa jurmu. Lisan itu kecil, tapi Masya Allah ya, 'azimun ta'atuhu. Bisa dijadikan alat untuk taat. Bahkan ibadah qauliyah itu semuanya melibatkan lisan. Ini hati-hati ya. Antum kalau sholat itu baca enggak? Antum kalau sholat itu antum baca di lisan dengan lisan atau dibaca di hati? Oh, ini banyak orang itu sholat itu kadang-kadang terkatup rapat begini. Loh, kalau Fatihah itu antum baca di hati nggak sah. Namanya sholat itu akwal, ucapan. Cuman bacanya jangan kenceng-kenceng. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina. Baca, bukan dibaca di hati. Jadi lisan ini adalah bisa digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah. Nah, yang namanya baca itu pasti menggunakan lisannya. Cuman persoalan volume suaranya keras atau tidak itu relatif. Ya. Baik. Antum bertasbih, bertahmid, itu antum baca atau di hati? Antum baca sholat, dzikir, baca sholat itu semuanya dibaca. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, Allahumma antas. Antum dikatakan bertasbih itu kalau mengucapkan tasbih. Maka dzikir itu kata para ulama sempurnanya apa yang diucapkan di lisan menjalar sampai ke hati. Kalau antum diem gini, habis ngapain ya akhi? Saya bertasbih. Lah mana kamu bertasbih kok meneng aja? Ya tidak dihitung tasbih. Nah, ini banyak yang tidak memperhatikan ini. Tasbih, tahmid, tahlil, salawat, istighfar, itu semua diucapkan. Qaul, ibadah qauliyah, ibadah yang berupa ucapan. Tapi nggak usah kenceng-kenceng apalagi sampai ganggu orang lain. Misalnya antum hari Jumat, salah satu amalan hari Jumat itu al-ikthar, memperbanyak sholawat. Ya antum baca sholawat minimal Allahumma sholli wa sallim ala nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Berapa kali? Tapi kalau antum setengah jam ini, ngapain kamu? Saya baca sholawat. Nah, kok bibirmu terkatup rapat? Ya nggak baca. Ya, baca surah Al-Kahfi ya baca. Ya. Dari awal sampai baca Quran itu berarti kita baca kan?
Apalagi kalau untuk memantapkan bacaan itu memang dianjurkan keras. Kecuali kalau tadabbur itu bacanya. Tapi kalau untuk melafadzkan menjaga hafalan itu baca bersuara. Taib. Dari situ nanti kita terlatih ya. Ahkam tajwid itu, hukum-hukum tajwid bisa diucapkan dengan tapi kalau cuman meneng aja, cuman ngelihatin ayatnya itu bukan baca ya. Jadi ini tolong pahami ya. Jadi lesan itu bisa ya. Sebaliknya di sisi yang lain, lesan ini juga bisa digunakan untuk alat bermaksiat ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Salah satu penyebab murtad, orang Islam bisa murtad itu karena sebab ucapannya. Ya Allah, jadi aktivitas lesan ini kalau dalam ajaran Islam mulai bisa menghancurkan Islam kita, mencaci maki Allah, menghujat Allah, ya kan? Menghujat Nabi, menistakan agama Allah. Nah, dengan ucapan-ucapannya itu bisa murtad. Di satu sisi bisa bernilai ibadah yang sangat besar. Andalan orang-orang miskin itu, andalan ibadah orang miskin itu ngandelin apa? Ibadah qauliyah. Ya. Orang miskin mau banyak beribadah maliyah, beribadah menggunakan harta dari mana? Orang kadang-kadang untuk keperluan sendiri, pokoknya saja sering. Maka ini unggulannya. Tapi kadang-kadang orang kaya itu juga di samping mereka kuat ibadah maliyahnya, mereka juga ada yang kuat ibadah qauliyahnya. Hartanya kuat. Akhirnya gimana ini? Tadinya kan orang-orang miskin itu bisa mengejar ketertinggalannya dengan orang kaya melalui ibadah ucapan-ucapan qauliyah. Sementara orang kayanya ini juga kadang-kadang kuat juga di ibadah qauliyah. Utsman bin Affan radhiyallahu an, masya Allah, terkenal dengan apa? Kuatnya tilawatul Quran. Maka sampai Allah anugerahkan wafatnya beliau itu sedang membaca Quran, padahal orang kaya. Nah, begini ini kan nggak bisa dikejar oleh orang-orang miskin gitu kan? Ya, tayyib. Ya, saya. Allah, adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disebutkan di sini bahwa lesan itu di satu sisi bisa dijadikan alat untuk taat kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah. Dan antum perhatikan ya, kalimat itu ternyata ringan diucapkan dan dijanjikan oleh Allah ganjaran yang luar biasa. Tolong antum hidupkan sunnah ini ya. Saya ambilkan contoh. Ngasih salam ya. Salam, menyalami seorang muslim dengan sepenggal kata assalamualaikum, ganjarannya 10. Kalau antum tambah satu kalimat, ganjarannya 20. Antum tambah satu kalimat lagi, ganjarannya 30. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Bersolawat kepada Nabi sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Antum baca Quran ganjarannya per huruf. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali semua. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Lesan gunakan untuk ketaatan ya, terutama menebar salam ya. Antum yang muda-muda itu yang ngaji itu ya, kalau ada orang-orang tua di luar sana hormati ya, jangan sampai orang ngaji jadinya songong. Tolong ya, kalau ketemu sama muslim antum tebar salam, karena Rasulullah mengajarkan sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Insya Allah kalau orang-orang yang mengaji sunnah itu begini di luar, ketemu orang dia muliakan orang, ketemu orang dia baik sama orang, insya Allah nggak usah banyak omong. Mudah-mudahan ada terus orang yang bertambah tertarik dengan sunnah. Ya, ini cara mempromosikan sunnah di zaman seperti ini. Ya, beda di zaman dulu, di zaman kejayaan Ahlus Sunnah itu orang-orang yang menyimpang itu dibully, namanya dihajar, kelepek-kelepek dia. Tapi itu di zaman Ahlus Sunnah dominan. Nah sekarang kita baru belajar, ketemu orang sudah tidak mau ngomong, tidak mau nyapa. Antum mematikan sunnah itu. Ya, bisa jadi orang tidak sudi mendekat ke majelis-majelis ini karena perilaku-perilaku angkuh, perilaku-perilaku yang tidak
bersahabat yang tidak ramah. Taib. Wa man atlaqa adbatal lisan, barang siapa yang melepaskan lisannya. Ada yang idzan la yastabinu al-kufru wal iman illa bi syahadati lisan. Tidak bisa dibedakan antara kufur dengan iman kecuali dengan persaksian lisan. Ya, orang kafir untuk menandai bahwa dia sudah berhenti dari kekafiran dan masuk Islam, melibatkan lidah apa enggak? Melibatkan lidah apa enggak? Apa? Syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Kalau ada orang masuk kafir masuk Islam, menang aja dia diam. Ketahuan kalau dia sudah masuk Islam? Enggak bisa. Ternyata ini bahwa ucapan itu bisa membedakan dengan jelas mana kufur dan mana iman. Wa huma ghayatu ta'ati wal isyan. Kufur dan iman itu adalah puncaknya ketaatan dan maksiat. Ketaatan yang paling top adalah iman, ditandai dengan ikrar tadi kan. Nah, demikian juga kekufuran itu puncak daripada kemaksiatan. Maksiat yang paling gede kekafiran. Kemudian barang siapa yang melepaskan lisannya tanpa kendali, ya, maka dia akan mengikuti jalan-jalan syaitan di segala medan. Nah, ini mengingatkan kita, syaitan itu musuh. Untuk menjadikan syaitan itu musuh berarti kita harus mengendalikan lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kita kalau mempelajari surah An-Nas, itu ada setan namanya minal jinnati wan nas. Ada setan tipe manusia, ya, dari jenis manusia, dan ada setan jin. Kalau kita pelajari masalah lisan ini, kesalahan manusia dengan lesannya itu, ya, ada dua macam. Ada syaitanun natik, setan ngoceh. Kapan seseorang itu dikategorikan syaitanun natik? Ketika lesannya digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah. Ngobrol ngalor ngidur masalah berjam-jam, masalah yang dibenci oleh Allah. Berbicara masalah-masalah porno misalnya, Masya Allah, ya. Syaitanun natik. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah. Ini ada majelis ghibah, ngomongin orang misalnya. Ini syaitanun natik. Ya. Nah, satu lagi kesalahan orang dengan lesannya itu disebut syaitanun akhras, setan bisu. Dikatakan syaitanun natik karena dia mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah. Dia omongkan yang seharusnya dia tahan lesannya. Sebaliknya, ketika ada kesempatan ngomong yang baik, malah dia diam. Syaitanun akhras. Ya, mau kita jadi setan? Ya aneh lah, masa orang Islam jadi setan? Orang Islam itu mestinya musuhnya setan. Nah, kasih perlawanan yang tangguh, ya. Tayyib. Wasaqahu ila syafa jurufin harin ila an yattarruhu ilal bawar. Ini bahaya lisannya. Akhirnya menggiring dia ke tepi jahanam sampai akhirnya dia tercebur ke dalamnya. Hati-hati, urusan lisan itu bisa berabe banget kalau bahasa kita. Berabe ya. Bahayanya besar banget. Ya, petakannya itu dahsyat banget. Ya. Maka kalau ada orang Islam lesannya belum bagus, ya, apalagi anak, ya, anak lesannya itu masih sering bikin nangis orang tua. Awas antum, ya. Nanti pelajarannya di mana itu? Adabul Mufrad, ya, temu itu. Ya. Hati-hati, antum itu punya ibu, punya bapak yang diperintah oleh Allah, kita ini diwajibkan oleh Allah untuk berbicara yang baik. Ini makanya kalau ada orang Islam belajar Islam, itu benar-benar belajar Islam, itu benar-benar belajar jadi orang baik. Jadi kalau ada orang hasil ngaji itu malah menyempit kebaikannya, malah berkurang kebaikannya, ada yang salah. Ada yang salah. Kalau orang itu tadinya Masya Allah rajin nolong orang gitu ya, tiba-tiba setelah belajar ini dia malah ngomong aja nggak mau. Menjadi apa bahasanya itu Pak Nur? Eksklusif. Ada yang salah. Ada yang salah. Ya. Ada yang salah. Kalau kemarin itu misalnya rajin bantu orang karena apa? Memang itu tabiatnya. Kalau belajar sunnah bukan lagi tabiat. Dia punya energi yang lebih besar lagi untuk nolong orang. Kenapa? Allah berfirman dalam hadits Nabi mengajarkan
Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong Allah. Mau menolong saudaranya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi ini maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Ternyata sayang kepada makhluk itu adalah cara untuk mengucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kitab Adabul Mufrad bisa kita kaji ya, sehingga kita banyak dapat motivasi untuk berakhlak, berlaku yang baik kepada sesama manusia. Tayyib. Wala yukabbun nasu finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidak ada orang diseret ke neraka tertelungkup di atas wajahnya kecuali buah daripada ucapan-ucapannya. Masya Allah. Ini disarikan dari hadis ya. Ini penjelasan bebas, tapi poin-poinnya ini dilandasi dengan hadis. Kalau yang disebutkan di sini ini sampai di sini belum ketemu ya. Maka saya nggak tahu ini kitab yang mana yang diterjemah ini. Nah, An Mu'ad radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'ad radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ini jawaban Rasulullah ya. Bukankah manusia ya diseret ke neraka, tertelungkup di atas wajahnya, atau ala manakhirihim, di atas apa itu? Manakhir itu ya wajahnya. Ila hasaidu alsinatihim, melainkan karena buah daripada ucapan-ucapannya. Ucapan yang menyebabkan orang diseret ke neraka, diseret sebelum dilemparkan ya, dalam keadaan tertelungkup, itu ternyata adalah buah daripada sebabnya karena ucapannya. Tentunya wal muradu bihasaidi alsinat, yang dimaksud dengan buah lesannya itulah jazaul kalam al muharram, balasan dari ucapan yang diharamkan, wa uqubatuhu, dan siksanya. Fa innal insan yazra'u biqaulihi wa amalihi alhasanat wasayyi'at. Karena manusia itu dia menanam ya dengan ucapannya dan perbuatannya kebaikan dan keburukan. Ya, kita berucap itu berarti kita menanam ibaratnya ya. Kalau ucapan kita ini bagus berarti yang kita tanam itu bagus. Tasbih misalnya. Rasulullah menjelaskan kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tasbih itu dikenalkan oleh Rasulullah kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha. Tabung sebanyak-banyaknya tasbih. Ya. Kita nabung tasbih yang muqayyad ya, itu yang sudah ditentukan tempatnya dan waktunya setelah selesai sholat. Antum yang muda-muda ini ya, tolong mulai dari sekarang dzikir ba'da sholat itu jangan antum abaikan. Ya, nanti kalau dari muda ini antum sudah biasa dzikir ba'da sholat, tentunya dzikir ba'da sholat itu sholat dulu ya, sholat dulu kan, insya Allah nanti antum tua mudah menjalankan kebaikan ini. Rajin sholat, rajin dzikir. Bayangkan kalau orang itu 20 tahun, 30, masih mungkin ya, 30 tahun istiqamah dzikir ba'da sholat tidak pernah lewat. Kecuali kalau antum safar jamaah itu ini. Tapi kalau seandainya 30 tahun orang itu dzikir ba'da sholat itu ya ada istighfar ya, ada takbir, tahmid, dan tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Setiap selesai sholat 100, sehari berarti 500. Sebulan, kemarin di majelis taklim Masjid Al-Huda di Jatimulya itu ada jemaah yang saya suruh ngitung, saya kasih PR. Coba antum hitung. Nah, orang 30 tahun tidak meninggalkan dzikir pada sholat. Padahal itu kadang-kadang 5 menit, enggak sampai 10 menit kan. Nah, itu ternyata subhanallah akumulasinya 5.400.000 sekian. Masya Allah. Ya, itu yang muqayyad. Belum lagi nanti kalau antum punya waktu luang ya, antum istighfar sudah banyak, sholawat sudah banyak, antum bisa
isi dzikir mutlak. Antum merangkai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang jelas itu adalah tanaman akhirat, tanaman yang bagus gitu loh. Jadi kalau kita bicara ibadah qauliyah, orang Islam itu punya pilihan yang begitu banyak. Lelah baca Quran ya, dia bisa yang lainnya. Ya. Nih. Jadi orang itu dengan ucapannya dia menanam kebaikan atau keburukan. Ya. Amalnya juga demikian. Ya. Dia kalau mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan, berarti dia melakukan kebaikan. Kalau dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah, berarti dia nanam keburukan. Maka ada ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bercocok tanam akhirat. Antum berucap yang bagus, berarti nanam kalimat yang bagus. Kita menjalankan perintah Allah, berarti beramal yang baik. Kita melanggar larangan Allah, berarti kita melakukan amal yang buruk. Bikin hidup kita ini ladang akhirat, tanami tanaman-tanaman yang bagus, mudah-mudahan nanti kita panen raya di sana. Apalagi kebaikan itu ya dihargai tinggi sekali oleh Allah, dijanjikan balasan yang berlipat ganda. Baik. Tapi nyatanya ya dunia ini banyak orang yang menjadikan mazra'ah ya untuk keburukan. Makanya orang istiqomah apalagi di zaman sekarang ini ya, bagaimana hidupnya ini berisi dengan kebaikan, memerlukan perjuangan yang luar biasa. Baik. Tsumma yahsadu yaumal qiyamati ma zara. Kemudian dia akan panen pada hari kiamat apa yang ditanam. Faman zara'a khairan min qaulin aw amalin hasadal karamah. Barang siapa yang menanam kebaikan baik berupa ucapan atau perbuatan, dia maka akan hasadal karamah. Dia akan panen kemuliaan. Wa man zara'a syarran min qaulin aw amalin hasadan nadamah. Barang siapa yang menanam keburukan berupa ucapan atau perbuatan, maka dia akan menuai penyesalan. Ya. Orang-orang yang gagal memanfaatkan umurnya untuk mazra'ah akhirah yang baik-baik tadi, orang-orang yang gagal mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, itu nanti mereka melolong-longlong, merengek-rengek kepada Allah, minta dikembalikan. Itu sudah dikhabarkan oleh Allah. Ahlun nar, penghuni neraka itu nanti lolongan-lolongan mereka ya, itu minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Mereka akan beramal soleh. Antum pernah dengar nggak ada ustadz yang mengatakan akhirnya penduduk neraka itu dikeluarkan oleh Allah, dibalikkan lagi ke dunia, dikasih kesempatan untuk. Ada yang pernah menjelaskan begitu? Kalau seandainya orang yang gagal pertama kali ini ya, hidupnya di dunia ini, nanti setelah sampai neraka dikasih kesempatan oleh Allah balik lagi ke dunia, pasti kita semua ngambil kesempatan itu. Sekali ini kita puas-puasin. Toh nanti kalau masuk neraka kita dikembalikan lagi oleh Allah, dikasih kesempatan. Ada seperti itu? Gak ada. Itu termasuk permohonan yang tidak mungkin diijabah oleh Allah. Mereka merengek-rengek, melolong-lolong, minta dikembalikan, gak mungkin diijabah oleh Allah. Maka inilah bahayanya di satu sisi ketika kita sebagai manusia gagal untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah. Nah, ya, ingat, ada nggak sapi yang diancam neraka, saya tanya? Ada nggak sapi, kerbau, hewan-hewan, binatang ternak itu yang diancam neraka, ada nggak? Nggak ada. Ancaman neraka itu kepada makhluk yang mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seandainya Allah berfirman, aku diciptakan kerbau, sapi, kambing untuk beribadah kepadaku, nah, maka ada kambing masuk surga, ada kambing masuk neraka. Tapi tidak kita temukan yang ada yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci kita, makhluk yang mukallaf